Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Sulifaradila dengan nomor induk mahasiswa 202111558, kelas 2B Manajemen. Kali ini saya akan menjawab soal UAS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Irfai Fatur Rahman, SPD MPD. Soal nomor 1, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Adi plus kuasa, catur plus tunggal, dwi plus warna, ekstra plus kurikuler, kontra plus revolusi, purna plus wirawan, sabta plus gerida, sub plus bagian. Jawab, bentuk gabungan terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Berikut bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jika diikuti dengan kata dasar, bentuk terikat ditulis tanpa jeda atau spasi. Namun apabila digabungkan dengan bentuknya harus dipisah. Adi plus kuasa menjadi adi kuasa tanpa spasi. Catur plus tunggal menjadi catur tunggal tanpa spasi. Dwi plus warna menjadi dwi warna tanpa spasi. Ekstrakurikuler menjadi ekstrakurikuler tanpa spasi. Kontra plus revolusi menjadi kontra revolusi tanpa spasi. Purna plus wirawan menjadi purna wirawan tanpa spasi. Sabta plus krida menjadi sabta krida tanpa spasi. Sub plus bagian menjadi subbagian tanpa spasi. Dua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Jawab, penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak benar atau salah dan tidak keduanya bersama-sama. Umumnya penalaran deduktif mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan premis yang ditemukan. Premis adalah asumsi pemikiran dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Contoh, premis 1, Hamdan suka mengonsumsi makanan bergizi. Premis 2, orang yang suka mengonsumsi makanan bergizi tubuhnya sehat. Kesimpulan, Hamdan mempunyai tubuh yang sehat. Penalaran induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Penalaran induktif biasanya mengambil kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan, data, atau fakta. Kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis. Contoh premis 1, hewan membutuhkan makanan. Premis 2, tumbuhan membutuhkan makanan. Premis 3, manusia membutuhkan makanan. Kesimpulan, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Soal nomor 3, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Jawab, transkripsi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan atau yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan, penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh, transkripsi sastra lisan seperti cerita rakyat yang semula berupa sastra lisan ditranskripsi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para orang tua. Generasi muda sebagai pewaris budaya dapat mempelajari nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan membaca hasil transkripsi cerita-cerita rakyat tersebut. 2. Transliterasi. Transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, seperti dari huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Contoh, transliterasi huruf Arab atau ba dilambangkan dengan huruf Latin B, dibaca BE, atau tak dilambangkan dengan huruf Latin T, dibaca TE, atau ra dilambangkan dengan huruf Latin R, dibaca ER. Soal nomor 4, jelaskan penomoran
bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. A. Program usaha. 1. Tahap persiapan program. 1.1. Penerimaan warga belajar. 1.2. Pemilihan penyelenggara. 1.3. Pemilihan ketua kejar usaha. 1.3.1. Musyawarah. 1.3.2. ditunjuk. Jawab. Nomor bab ditulis dengan Romawi, misal angka 1, 2, 3 Romawi. Nomor subbab ditulis dengan angka 1.1, 1.2, 1.3. Nomor anak subbab ditulis dengan huruf A, B, C. Nomor anak subbab pertama ditulis dengan angka 1, 2, 3. Nomor anak subbab kedua ditulis dengan huruf A, B, C. Nomor anak subbab ketiga ditulis dengan angka 1 kurung, 2 kurung, 3 kurung. Nomor angka subbab keempat ditulis dengan huruf A kurung, B kurung, C kurung. Nomor anak subbab kelima ditulis dengan angka 1 kurung buka kurung tutup, 2 kurung buka kurung tutup, 3 kurung buka kurung tutup. Nomor anak subbab ke-6 ditulis dengan huruf A kurung buka kurung tutup, B kurung buka kurung tutup, C kurung buka kurung tutup. Perbaikan penomoran. A. Program usaha adalah bab. 1. Tahap persiapan program adalah subbab. 1.1. Penerimaan warga belajar adalah anak subbab. 1.2. Pemilihan penyelenggara adalah anak subbab. 1.3. Pemilihan ketua kejar usaha adalah anak subbab. 1.3.1 musyawarah adalah anak subbab pertama. 1.3.2 ditunjuk adalah anak subbab pertama. Soal nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya segera diperbaiki. A. Bayu Maharani S.S. B. R.M. Pratama, M.M. C. Dr. Irfai Fatur Rahman SPT MPD. D. Dr. Andes Muhammad Kanzunuddin MPD. E. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha MPD. Jawaban penulisan gelar yang benar. A. Bayu Maharani, S.S. B. R.M. Pratama, M.M. C. Dr. Irfai Fatur Rahman, SPT, S.PD, M.PD. D. Dr. Andes Muhammad Kanjunuddin, M.PD. E. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha, M.PD. Soal nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Jawab. Tanda baca elipsis memiliki simbol berupa titik-titik-titik atau tanda titik berjumlah 3. Tanda ini digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Namun, sering terjadi kesalahan dalam penggunaan tanda baca elipsis. Kesalahannya adalah penggunaan jumlah tanda titik pada tanda elipsis tersebut. Jika ditanya beberapa tanda titik yang digunakan, jawabannya pada umumnya berbeda-beda. Contoh, titik-titik-titik ayam sedang berkokok. 2. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik-titik-titik. Alasan kemunculan titik-titik-titik akan ditelusuri lebih lanjut. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, 1. Ulang tahun. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. 2. Ia melihat Anton keluar dari rumah itu. 3. Penggunaan bahasa dalam penyusunan tugas akhir harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tanda kurung digunakan untuk memberikan penjelasan
atau keterangan yang bukan merupakan bagian utama dalam suatu kalimat. Contohnya, Raja Ampat, kurung buka, salah satu kabupaten di Papua, kurung tutup, merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. 2. Bu Sutarmi, kurung buka, istri korban, kurung tutup, menjelaskan kejadian perkara perampokan yang terjadi di rumahnya. 3. Tobey Maguire, kurung buka, sebelah kanan, kurung tutup, terlihat duduk dengan sahabatnya yaitu Leonardo DiCaprio dalam foto lawas tersebut. Soal nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contoh. Jawab. Generalisasi. Generalisasi adalah sebuah bentuk dari kegiatan penalaran yang di dalamnya bertolak dari beberapa macam bentuk fakta maupun bentuk gejala yang secara khusus akan dilakukan pengamatan, kemudian akan dilakukan penarikan terhadap kesimpulan yang secara umum terhadap sebuah bagian dari gejala yang diperhatikan. Contohnya, data statistik, fakta, hingga kesimpulan. Analogi. Analogi adalah dua macam bentuk hal yang dimana dilakukan perbandingan yang pada akhirnya akan memperlihatkan seluruh persamaan yang ada tanpa memperlihatkan perbedaan yang ada. Contohnya, ketika seseorang ingin memakan Indomie, akan tetapi yang ada hanyalah mie sedap. Sama-sama mie, tetapi yang membedakan hanyalah mereknya. Contoh nomor 2, sebab akibat. Sebab akibat atau kausal. Sebab akibat atau kausal adalah proses penalaran yang dimana pada akhirnya akan diselesaikan dengan melakukan pengemukaan dari fakta yang hanyalah akan berbentuk sebab pada akhirnya akan menciptakan akibat. Contoh, ketika hutan ditebangi maka akan terjadi banjir. Soal nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Jawab. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Sebagian para ahli logika menyebut silogisme sebagai penyimpulan tidak langsung atau immediate inference. Karena dalam silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintesis. Silogisme secara umum digolongkan menjadi 3, yaitu silogisme kategorik, silogisme hipotetik, dan silogisme disjungtif. Silogisme kategorik, silogisme yang premis-premis dan kesimpulannya berupa keputusan kategoris. Untuk mendapat kesimpulan yang benar, kita harus memperlihatkan patokan-patokan silogisme. Contoh, semua pencuri tidak disenangi, premis mayor. Sebagai anak jalanan adalah pencuri, premis minor. Jadi, sebagian anak jalanan tidak disenangi, kesimpulan. Silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik merupakan suatu silogisme yang premisnya berupa pernyataan bersyarat. Jenis silogisme ini biasanya ditandai dengan adanya kata jika atau bila. Silogisme hipotetik dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Silogisme yang premis minornya mengakui bagian anteseden. Jika hujan, saya naik becak. Sekarang hujan, jadi saya naik becak. Mengakui bagian konsekuensinya. Contoh, jika hujan, bumi akan basah. Sekarang bumi telah basah, jadi hujan telah turun. 3. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari anteseden. Jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul.
Politik pemerintah tidak dilaksanakan dengan paksa, jadi kegelisahan tidak akan muncul. 4. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuensinya. Bila mahasiswa turun ke jalanan, pihak penguasa akan gelisah. Pihak penguasa tidak gelisah, jadi mahasiswa tidak turun ke jalanan. Silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif merupakan silogisme di mana premis mayornya terdiri dari keputusan disjungtif. Keputusan disjungtif mengandung 2 atau lebih pilihan kemungkinan. Sementara itu premis minornya bersifat kategorik dengan menyetujui atau tidak menyetujui pernyataan pada premis mayor. Contohnya, Bu Gina sedang menjelaskan materi IPS atau PPKN. Ternyata Bu Gina sedang menjelaskan materi PPKN. Bu Gina menjelaskan materi PPKN bukan materi IPS. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis-jenis konjungsi dan berikan contoh penalaran konjungsi. Jawab. Konjungsi atau disebut juga sebagai kata penghubung adalah kata yang berfungsi menghubungkan 2 kata, frasa, kalimat, maupun paragraf. Sebagai kata penghubung, konjungsi memiliki ciri khusus yakni tidak terdapat di akhir kalimat dan tidak selalu diikuti nomina atau kata benda. Macam-macam konjungsi. 1. Konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan 2 unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya adalah dan, atau, dan tetapi. Contoh, Albi sibuk bermain game, padahal ia harus mengerjakan PR. 2. Konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan 2 kata, frasa atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas 2 bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata, frasa atau klausa yang dihubungkan. Contohnya adalah baik maupun, tidak hanya, tetapi juga, demikian, sehingga, entah, dan jangankan pun. Contoh, jangankan bukit, gunung pun sanggup aku daki. 3. Konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan 2 klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat dari induknya. Contoh, ayah pulang ketika adik sedang sekolah. 4. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Posisinya selalu memulai suatu kalimat yang baru dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Contoh, jangan memiliki mental meminta-minta. Tidak, sebaliknya, kita harus memiliki mental memberi. Soal nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, argumentasi, persuasi, eksposisi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Jawab. Wacana narasi. Narasi merupakan cerita yang didasarkan pada urut-urutan suatu kejadian atau peristiwa. Narasi dapat berbentuk narasi ekspositoris dan narasi imajinatif. Unsur yang penting dalam sebuah narasi adalah kejadian, tokoh, konflik, alur atau plot, serta latar yang terdiri atas latar, waktu, tempat, dan suasana. Contoh, kami menyusuri jalanan Jakarta. Bundaran di depan Hotel Indonesia terlalu megah untuk kami yang baru pertama kali datang ke ibu kota Indonesia ini. Gedung-gedung tinggi,
pusat perbelanjaan yang sangat besar dan mewah. Tidak akan cukup uang kami bila masuk ke sana. Mobil-mobil dari yang paling jelek hingga yang paling bagus ada di sini. Yang dari tadi menjalar sangat panjang di jalanan dan hanya bergerak beberapa meter lalu berhenti lagi. Wacana deskripsi. Deskripsi merupakan karangan yang menggambarkan atau suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Untuk mencapai kesan yang sempurna bagi pembaca, penulis merinci objek dengan kesan fakta dan citraan. Jika dilihat dari sifat objeknya, deskripsi dibedakan atas dua macam, yaitu deskripsi imajinatif atau impresionis dan deskripsi faktual atau ekspositoris. Contoh, rumah kosong. Di samping rumahku ada sebuah rumah kosong yang sudah tak berpenghuni selama 13 tahun. Cat temboknya yang dulu berwarna putih kini telah berubah kehitaman. Pintu dan jendela sudah mulai rusak dan keropos. Seluruh halaman depan penuh dengan rumput liar. Rumput liar bahkan sudah tumbuh hampir setinggi rumah. Tak hanya di halaman, di atas genteng rumah pun ada tumbuhan liar yang tumbuh. Selain rumput liar, halaman depan dipenuhi dengan mangga busuk yang berjatuhan. Memang ada satu pohon mangga di halaman depan rumah ini. Setiap beberapa bulan sekali pohon ini berbuah sangat banyak. Akan tetapi tak ada warga yang berani mengambilnya. Setiap ada warga yang berniat mengambilnya, ada saja kejadian aneh dari dalam rumah. Alhasil mangga-mangga tersebut dibiarkan busuk dan berjatuhan. Wacana argumentasi. Karangan argumentasi ialah karangan yang berisi pendapat, sikap, atau penilaian terhadap suatu hal yang disertai dengan alasan, bukti-bukti, dan pernyataan-pernyataan yang logis. Tujuan dari karangan argumentasi adalah berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran pendapat pengarang. Tahapan menulis karangan argumentasi yaitu menentukan tema atau topik permasalahan, merumuskan tujuan penulisan, mengumpulkan data atau bahan berupa bukti-bukti, fakta atau pernyataan yang mendukung, menyusun kerangka karangan, dan mengembangkan kerangka menjadi karangan. Pengembangan kerangka karangan argumentasi dapat berpola sebab akibat, akibat sebab, atau pola pemecah masalah. Contoh, Ibu Thalia, istri dari Bapak Yaki, setiap minggunya mengikuti pengajian di masjid dekat rumah. Dimas, anak dari Bapak Yaki, sering mengikuti berbagai kegiatan keagamaan di kampus. Sedangkan Bapak Yaki aktif menjadi imam di masjid. Jadi boleh dikatakan keluarga Bapak Yaki ini taat dalam urusan agama. Wacana eksposisi. Karangan eksposisi yakni merupakan karangan yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci atau memaparkan sesuatu dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. Karangan eksposisi biasanya digunakan pada karya-karya ilmiah seperti artikel ilmiah, makalah-makalah untuk seminar, simposium, atau penataran. Tahap-tahap menulis karangan eksposisi yaitu menentukan objek pengamatan, menentukan tujuan dan pola penyajian eksposisi, mengumpulkan data atau bahan, menyusun kerangka karangan, dan mengembangkan kerangka menjadi karangan. Pengembangan kerangka karangan berbentuk eksposisi bisa berpola penyajian urutan topik yang ada dan urutan klimaks dan anti klimaks. Contoh, banjir merupakan salah satu bencana alam karena ulah manusia yang sering merusak alam seperti membuang sampah ke sungai, menebang hutan secara liar, dan membakar hutan untuk kepentingan pribadi.
Faktor-faktor tersebut merupakan perilaku yang tak boleh dilakukan karena akan menyebabkan banjir apalagi pada saat musim hujan. Wacana persuasif. Wacana persuasif adalah teks yang memuat bujukan atau ajakan untuk menegaskan pembaca sehingga yakin dengan sesuatu yang disampaikan penulis. Wacana persuasi memuat ajakan secara halus tanpa harus menimbulkan terdapatnya konflik. Isi dari paragraf persuasi yaitu argumen, fakta, ajakan. Contoh, pemerintah pada tahun 2018 telah mengeluarkan dana sebesar 444 triliun rupiah yang dikhususkan untuk pendidikan nasional. Dana tersebut diwujudkan beasiswa, bantuan sarana prasarana, dan kebutuhan lainnya di bidang pendidikan. Sudah sepatutnya kita sebagai pelajar memanfaatkan itu semua dengan sebaik-baiknya, khusus untuk menimba ilmu di dunia pendidikan dan tidak menggunakannya untuk keperluan lain. Oleh karena itu, marilah kita harus terus belajar dan belajar dengan giat. Sekian dari saya yang telah menjawab soal UAS Bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.